Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan ceria guru penggerak semuanya. Saya Yus Rusmana, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 3 Ciharu Kuning, Kecamatan Malangbong, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi modul 1.1a8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 fokus pertanyaan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1 ini, maka hal-hal yang saya percaya dari anak didik saya adalah yang pertama, anak didik saya anggap hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya menganggap materi pembelajaran harus disampaikan secara keseluruhan dan harus diterima oleh anak, sehingga tidak ada kesempatan anak untuk mengembangkan pembelajaran sesuai bakat dan minatnya mereka masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru memiliki peranan penting untuk menyampaikan keseluruhan materi yang harus disampaikan berdasarkan kurikulum. Hal yang saya ketahui lagi dari siswa yang ketiga adalah tidak mempedulikan apakah murid itu sudah paham atau belum, karena fokus pembelajaran lebih ke ketercapaian materi sesuai dengan kurikulum. Yang keempat adalah selama pembelajaran bahwa ketuntasan pembelajaran dianggap lebih penting daripada memahami karakteristik setiap peserta didik. Hal lain adalah penilaian itu hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tidak secara menyeluruh dari aspek-aspek yang lain, sehingga siswa merasa cenderung dirugikan dengan penilaian yang dilakukan oleh guru karena hanya menilai satu aspek kognitif saja. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran hanya dianggap tuntas itu jika sudah mencapai KKM. Artinya ketika nilai siswa belum mencapai KKM, pembelajaran belum dikatakan tuntas dan siswa harus mengulang kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang berubah dari sikap dan pemikiran saya. Di antaranya, yang pertama, saya mulai berusaha melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh. Artinya, pembelajaran tidak hanya mempelajari aspek kognitif saja. Siswa kemudian dikembangkan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Perubahan kedua yang mulai saya terapkan di dalam kelas, yaitu saya mulai memperlakukan siswa sebagai subjek belajar dan tidak lagi memperlakukan mereka sebagai objek belajar yang hanya harus menerima pembelajaran dan pengajaran dari guru saja secara searah. Siswa mulai diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif,
kreatif dan kolaboratif sesuai dengan ide-ide pemikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, potensi mereka, sehingga mereka bisa menuangkan itu semua dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan. Dengan demikian, berharap mereka mendapatkan kepuasan dalam belajar. Yang ketiga adalah semakin menyadari bahwa tugas seorang guru di sekolah adalah melakukan pendidikan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan serta kasih sayang. Karena sejatinya dengan nilai-nilai itu akan membuahkan keberhasilan dalam proses pendidikan di kelas. Dan yang terakhir adalah berusaha memahami dan menghargai setiap keunikan-keunikan pada diri anak dan karakteristik yang ada pada mereka masing-masing dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran dan tumbuh berdasarkan kodratnya masing-masing. Beberapa hal yang bisa saya lakukan di kelas untuk lebih baik, di antaranya yang pertama, berusaha merancang kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih aktif, interaktif, dan kolaboratif, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, tidak lagi siswa sebagai objek dalam pembelajaran. Di kelas, saya terus berusaha mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Hal penting yang telah kami lakukan di sekolah adalah merubah paradigma pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran sejatinya adalah bersifat menuntun dan bukan lagi bersifat menuntut. Dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan setiap potensi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran serta menghasilkan kepuasan pembelajaran berdasarkan kodratnya masing-masing. Terakhir yang terpenting adalah mengenali setiap keunikan-keunikan anak, mengenali karakter, sifat, dan latar belakang mereka sehingga seorang guru mampu membangun komitmen terbaik dengan anaknya. Dengan demikian, maka akan tercipta kemerdekaan belajar untuk anak sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Sekian pemaparan yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.